Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dengan Pak Budi walaupun pelajaran kali ini masih dalam daring ya, dalam jaringan. Masih kita ada jarak di antara kita. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kita semua dapat secepatnya kembali belajar di sekolah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini di pelajaran Bina Fikih seperti biasa kita awali sebelum belajar akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan Pak Budi. Silahkan angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Hari ini di pelajaran Bina Fikih, Pak Budi akan membahas tentang yang telah dipelajari minggu kemarin, yaitu sholat Idul Adha. Baik anak-anak, pada pelajaran Bina Fikih hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah Idul Adha. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat sunnah Idul Fitri, dan hari ini kita akan membahas sholat sunnah Idul Adha. Materi ini sudah dibaca dan dipelajari minggu kemarin oleh kalian semua ya. Maka kita bahas dengan Pak Budi hari ini. Kita langsung mulai, apa itu dan bagaimana itu sholat Idul Adha. Yang pertama, pengertian. Apa itu sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan atau dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kita sudah membahasnya di awal di bab ini, di awal bab ini, yaitu tentang hari raya dalam Islam itu ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk Idul Fitri dilaksanakan tanggal 1 Syawal. Nah, untuk Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini sholat Idul Adha ini dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Idul Adha dapat disebut juga dengan istilah Idul Haji. Mengapa demikian? Karena pada tanggal 10 Zulhijjah umat Islam yang menunaikan ibadah haji di Mekah telah menyelesaikan semua rangkaian hajinya. Jadi telah selesai, maka disebut Idul Haji. Adapun yang lain juga bisa menyebut dengan hari raya kurban. Karena apa? Karena pada tanggal ini kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, materi ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 72 ya. Nah, ini pengertian dari sholat Idul Adha. Selanjutnya, menghidupkan malam dan hari raya Idul Adha. Pada malam dan hari raya Idul Adha, kita disunahkan untuk banyak berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, berdoa, beristighfar, dan banyak bersodakoh. Juga kita disunahkan untuk bertakbir, atau kita yang biasanya menyebut dengan takbiran gitu ya. Tepatnya takbiran ini dimulai setelah sholat subuh pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah sampai sebelum maghrib pada hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Nah, jadi kita itu sebagai umat Islam untuk menyambut hari raya Idul Adha itu kita harus menghidupkannya, yaitu di hari sebelum Idul Adha sampai hari tasyrik terakhir. Dengan apa? Tadi disebutkan dengan berzikir, dengan melaksanakan sholat, berdoa, beristighfar, dan banyak bersodakoh. Nah, untuk bertakbir, kalian masih ingat bacaan takbir ketika akan Idul Adha? Bacaan takbiran? Semoga masih ingat ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Nah, kenapa tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah? Karena pada tanggal itu
yang melaksanakan haji sedang wukuf di Arafah ya. Kita disunahkan untuk apa? Puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu ya. Jadi kita mulai takbir juga kita berpuasa, itu disunahkan. Selanjutnya kita langsung ke niat salat Idul Adha. Kemarin sebenarnya niat Idul Adha, niat salat Idul Adha dan niat salat Idul Fitri itu hampir sama. Bedanya dengan pelafalan Idul Adha dan Idul Fitri aja gitu ya. Jadi bacanya seperti ini. Usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita kan menjadi seorang makmum. Ulangi ya. Usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalian bisa melihat di buku paket ada ya. Nah, untuk niat itu seperti itu ya, cuman beda Idul Adha dan Idul Fitrinya. Selanjutnya yang materi selanjutnya yaitu waktu sholat Idul Adha. Kapan sih dilaksanakannya sholat Idul Adha? Pelaksanaannya tentu tadi ya pada tanggal 10 Zulhijjah. Tapi waktunya itu dari kapan sampai kapan gitu ya. Nah, pelaksanaan sholat Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha sebaiknya dilaksanakan di lapangan terbuka. Ini sudah dibahas ya di materi sebelumnya. Jadi dilaksanakan di lapangan terbuka. Bagaimana kalau hujan? Nah, kalau pengecualian kalau ada halangan atau ada madorot yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan contohnya ya. Contohnya karena hujan kan di lapangan terbuka tidak memungkinkan, jadi di masjid boleh. Selanjutnya salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Nah, adapun waktunya yaitu dimulai saat matahari mulai meninggi atau kira-kira 1 tombak ya matahari ketika terbitnya sampai tergelincirnya matahari secara sempurna yaitu pada waktu zuhur. Jadi waktunya lumayan panjang ya, dari pagi gitu ya, dari mulai terbit matahari sampai waktu zuhur. Tapi kita biasanya melaksanakannya di awal waktu yaitu sekitar jam 7 ya, jam 7, jam setengah 7, jam 7-an lah ya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, itu waktu pelaksanaannya. Padahal bisa juga ya pelaksanaannya contoh jam 10 boleh. Yang penting sebelum waktu zuhur. Itu untuk waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Selanjutnya tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama dilaksanakan berjamaah. Tentu ya dilaksanakan untuk sekarang kita sedang melaksanakan pembatasan sosial gitu ya. Maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa sholat Idul Adha boleh dilaksanakan sendiri gitu ya, dilaksanakan secara mandiri atau munfarid, boleh di rumah karena kan kita sedang pandemi seperti ini ya. Tapi di rumah juga bisa kita melaksanakan secara berjamaah ya dengan keluarga. Jika tidak memungkinkan boleh sendiri. Selanjutnya tidak didahului azan dan iqomah. Tentu ya, tidak ada adzan dulu dan tidak ada iqomah terlebih dahulu. Selanjutnya jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Yang selanjutnya yang keempat, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Sama seperti sholat Idul Fitri ya. Imam mengeraskan bacaannya dan setelah sholat Idul Adha atau Idul Fitri dilanjutkan dengan khutbah. Nah, sebenarnya tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama ya. Yang berbeda itu hanya di niat gitu ya. Niatnya saja yang berbeda. Jadi pelaksanaan takbirnya, terus rokaatnya, semua sama dilaksanakannya ya. Jadi Pak Budi tidak usah menjelaskan lagi ya tata caranya karena di materi sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya yang terakhir nih, amalan sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini sunnah-sunnah yang kita bisa laksanakan sebelum sholat Idul Adha. Yang pertama yaitu mandi pada pagi hari. Jadi kita bersiap-siap, berrias ya, yaitu ya dengan membersihkan diri yaitu dengan mandi pada pagi hari. Selanjutnya pakailah pakaian yang bagus, yang paling bagus. Perlu diketahui anak-anak,
pakaian yang paling bagus bukan berarti pakaian yang baru ya, tapi pakaian yang menurut kalian paling bagus gitu ya. Pak, aku punya yang baru, boleh pakai yang baru. Kalau nggak ada ya pakai yang paling bagus yang ada gitu ya. Jadi tidak usah memaksakan harus baru sebenarnya ya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian, pakai parfum supaya wangi. Yang keempat, menahan makan dan minum. Jadi berpuasa terlebih dahulu ya. Karena sebelumnya kita nggak puasa kalau Idul Adha. Jadi disunahkan puasa dulu, nanti setelah sholat Idul Adha boleh makan dan minum ya. Yang kelima terakhir, sambil berjalan menuju tempat sholat disunahkan membaca takbir. Nah, jadi jangan sambil ngobrol ya ketika berangkat ya, tapi sambil takbir. Takbiran atau ya kalau kita mau menyebutnya. Ada lagi sebenarnya satu lagi sunahnya, yaitu mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Jadi ketika berangkat contohnya jalan ke barat, pulangnya jalan ke timur boleh gitu ya. Itu sunnah ya. Nah, anak-anak, itu materi untuk hari ini tentang sholat Idul Adha. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kurban. Nah, itu demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini materi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian semua dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.